Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kita dalam kebaikan rencananya. Sekalipun ada hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti, Tuhan pasti menuntun kita dalam kebaikan dan keindahan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub menjadi tokoh yang kelihatannya kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab sebagai tokoh yang paling mengalami kemalangan dalam hidupnya. Kekayaannya yang begitu banyak habis, lenyap begitu saja, hanya dalam waktu yang singkat, dan anak-anaknya pun meninggal semuanya. Tidak berhenti di situ, Ayub dilanda oleh sebuah penyakit yang aneh. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan borok, dan Ayub menggaruk-garuknya serta duduk di atas tanah. Kontradiktif sekali dengan keadaan yang sebelumnya yang kelihatannya mulia. Nama Ayub mempunyai arti teraniaya atau menderita, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia mengalami penderitaan bertubi-tubi, dan dalam penderitaannya itu istrinya pun terdampak luar biasa. Istri dari Ayub menjadi kecewa kepada Tuhan dan menganjurkan Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi dalam ayat ini saudara, Ayub 1 ayat 21, di situ tertulis kata-kata Ayub bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maksud dari kalimat pertama di ayat ini adalah bahwa Ayub menyatakan dirinya lahir ke bumi tidak membawa apa-apa, dan dia akan meninggal juga dengan tidak membawa apa-apa. Semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Pemberian adalah dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang mengambil, itu juga adalah kehendak Tuhan. Dalam semuanya, Ayub mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sikap Ayub luar biasa saudara. Sikap Ayub berbeda. Meskipun memang sulit untuk memiliki sikap yang demikian. Dan dalam prosesnya Ayub juga mengalami pergumulan yang berat saudara. Secara mental, emosional, dan juga secara rohani. Dia sempat menyesali hari kelahirannya. Dan juga sempat bertanya-tanya akan keadilan Tuhan atas dirinya. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi terhadap dirinya yang hidup benar di hadapan Tuhan? Tapi dalam kesemuanya itu, Ayub tetap menjaga hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan, mengalami persoalan, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Apakah kita langsung marah? Kita mengumpat Tuhan? Kita kecewa kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan begitu saja. Kita melepaskan iman kita karena pergumulan, persoalan yang kita alami. Ada orang yang karena diputus pacar saja sudah meninggalkan Tuhan. Ada orang yang belum dapat pekerjaan sudah mulai meragukan Tuhan. Ada yang karena masalah penyakit mulai meninggalkan iman. Yang karena hutang pinjol begitu besar,
karena kesalahannya sendiri sebenarnya, mulai juga meragukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit, situasi penderitaan yang kita alami, tetap jaga hati kita untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetap melekat kepadanya, tinggal dalam kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita. Jangan biarkan keadaan, persoalan, kesulitan membuat kita melepaskan iman kita. Tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, kasih yang tidak berubah, kasih yang tetap sama, meskipun keadaan menekan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu ada bersama dan memberikan kekuatan, kuasa-Nya yang ajaib atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi tuntunan yang teguh bagi kami, tuntunan yang membuat kami melangkah di dalam terang, tuntunan yang membuat kami melihat cahaya di depan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami tetap kuat dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini, dalam kesukaran, sakit, penyakit, dalam penderitaan apapun, masalah yang melilit kami. Kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menolong kami untuk tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap, tetap setia kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami, menguatkan dan bahkan menolong kami, serta membawa kami kepada kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat kami, menyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan mujizat-Mu bagi kami semua. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, pemulihan dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.